Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang bergabung baru 18-an. Kayak saya slide apa? Ini kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Lihat ya. Oke. Bisa dimulai aja ya, udah jam 10. Nah, nanti yang telat ya sudah nanti kasih tahu informasi oleh Anda yang dapat informasi lengkapnya gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini panduan kerja praktik tahun aja 2020-2021. Nah, ini untuk panduannya sebenarnya ada di web KPFT, Anda bisa download di sana. Hanya saja ada skema yang berbeda terkait dengan untuk pengajuan surat pengantar ya. Tuh. Sama sih skemanya seperti tahun lalu. Yang pertama, jadi kerja praktik itu adalah salah satu mata kuliah wajib ya. Jadi Anda itu wajib melakukan KP sebelum nanti prasyarat untuk melakukan TA atau pengajuan proposal TA. Jadi Anda harus selesai dulu KP-nya. Kalau misalkan Anda tidak mau melaksanakan KP tahun ini, terutama bagi yang angkatan 2018, ya silakan. Berarti Anda mengikuti tahun depan dengan konsekuensi ya TA-nya pun akan mundur. Seperti itu. Kemudian tujuan KP Anda bisa baca sendiri. Jadi tujuan kerja praktek itu adalah untuk yang pertama itu untuk mendapatkan pengalaman mahasiswa bagaimana sih sebenarnya praktek di dunia nyatanya gitu atau di tempat kerjanya seperti apa gitu. Yang kedua itu untuk membekali Anda supaya Anda itu dapat terinspirasi untuk menyusun nantinya TA gitu. Jadi kalau misalkan Anda di sekarang kerja prakteknya itu penelitian, itu Anda harusnya bersyukur Anda itu sudah punya bekal untuk nanti mengajukan topik TA gitu. Kemudian hasil KP-nya itu nanti akan dibuatkan dalam laporan dan juga diseminarkan. Berarti nanti ada seminar KP nih. Kemudian laporan KP itu adalah salah satu karya tulis ilmiah. Makanya nanti Anda menyusunnya pun itu berdasarkan kaidah karya ilmiah. Anda bisa download juga panduan penulisan karya ilmiah di web KPFTIK ya. Nah, Kemudian di KP ini nanti yang terlibat dengan Anda itu selama pelaksanaan KP itu yang pertama ada DPL, dosen pembimbing lapangan. Itu adalah dosen dari informatika, teknik informatika ya, yang akan dibagikan oleh saya setelah Anda mendaftar gitu. Jadi nanti setelah pendaftaran ditutup tanggal 9, selanjutnya saya akan membagikan dosen pembimbing, kemudian akan saya umumkan di grup gitu ya, di grup WhatsApp. Nah, kemudian untuk pelaksanaan KP ini, tadi ada DPL, kemudian ada juga pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan itu adalah orang yang ditunjuk sebagai yang membimbing Anda selama pelaksanaan di perusahaan atau instansi atau tempat kerja praktik. Gitu. Kemudian ada juga VU sebagai selaku administrator gitu. Kemudian ada saya selaku koordinator kerja praktik ya. Nah, kemudian pelaksanaan KP ini dilakukan. Nah, ini jadi untuk tahun ini terkait dengan pandemi terkait dengan pandemi ini banyak sekali banyak sekali halangan. Nah, jadi Anda itu disarankan kalau misalkan memang susah untuk mencari tempat kerja praktik, Anda bisa kerja praktik di desa. Ya, di desa Anda gitu. Jadi Anda bisa modelannya mengerjakan proyek gitu. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian juga ada di unit universitas gitu. Ada lab, ada pusdatin kemarin katanya pendaftarannya sudah ditutup.
Kemudian kalau ada unit lain yang meminta, sok langsung Anda lamar aja gitu. Nanti saya akan informasikan dari mana saja, di unit mana saja. Kalau misalkan ada lowongan pasti akan saya sampaikan di grup. Nah, kemudian selanjutnya ini tujuan KP yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, ini ruang lingkup kerja praktik. Jadi, ruang lingkup kerja praktik itu gimana sih cara memilih pekerjaan atau tugas untuk kerja praktik ini? Ini banyak sekali. Kemarin juga ada beberapa yang bertanya mengenai ini. Nah, ini yang pertama, tugas yang harus Anda cari di tempat kerja praktik itu yang memiliki relevansi dengan kompetensi yang diharapkan dari setiap program studi. Nah, kalau Anda kan teknik informatika, ya tentunya tugas kerja praktiknya itu yang harus ada hubungannya dengan teknik informatikaan. Kalau misalkan tidak ada, Bu, saya kebetulan juga special case nih, tidak bisa kerja praktik di luar. Saya itu tapi di sini di perusahaan saya itu tugasnya adalah untuk packing dan manual gitu, menggunakan tangan gitu kan ya, misalkan seperti itu. Nah, ini jadi Anda kan bisa mengambil topik tersebut terus diangkat menjadi misalkan si packing itu Anda amati gitu, Anda analisis. Kalau misalkan digantikan oleh mesin otomatisasi atau menggunakan komputer, kira-kira nanti jadi apa untuk memudahkan memudahkan tugas packing tersebut kan bisa? Ya, kenapa Mas? Oke, nah jadi seperti itu. Walaupun tidak ada kaitannya, tapi tugas keseharian itu, itu bisa dikonversi menjadi salah satu dari cabang konsentrasi dari teknik informatika seperti yang tadi saya ceritakan gitu ya. Tugas yang tidak ada kaitannya sebenarnya ada kaitannya. Kalau misalkan ada analisis, mungkin itu bisa dijadikan sistem gitu. Tugasnya itu tugas packing yang manual itu lebih mudah, Anda buatkanlah sistemnya. Walaupun nggak sampai jadi nih produknya, tapi Anda mungkin sampai perancangan atau hanya beberapa fungsi saja tidak sampai jadi seutuhnya, itu bisa gitu. Tergantung nanti Anda diskusikan dengan dosen pembimbing gitu. Nah, kemudian ini di mana ini? Jadi si tugas kerja praktik itu bisa berasal dari usulan dari mahasiswa atau berasal dari tempat kerja praktik. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang sudah mempunyai proyek, Anda masuk ke sana, dia sudah ada tugasnya gitu yang menanti Anda. Ya berarti itu idenya dari tempat kerja praktik. It's okay, Anda boleh ambil asalkan tadi ada relevansinya dengan kompetensi yang diharapkan dari prodiknya. Kemudian ada juga usulan dari mahasiswa. Nah, kalau misalkan Anda mau kerja praktik di desa misalkan ya, seperti yang saya anjurkan itu, mungkin Anda nanti di desa itu nggak tahu nih kebutuhannya tuh apa. Nah, Anda bisa mencari sendiri mungkin gitu dengan menganalisis si tugas-tugas yang ada di desa, di kantor desa tersebut, kira-kira tugas apa sih yang bisa dimudahkan menggunakan teknologi informatika atau teknologi informasi seperti itu. Nah, itu bisa menjadi ide Anda untuk membuat proyek di sana gitu, diajukan proyeknya ke desa tersebut seperti itu. Jadi aktivitasnya yang dilakukan itu jenis aktivitasnya ada dua. Yang pertama, mahasiswa yang bekerja purna waktu di tempat KP gitu ya. Artinya dia bukan karyawan tuh di sana gitu. Dia melamar kerja magang gitu. Kemudian terlibat dalam kegiatan keseharian perusahaan di institusi dengan mengerjakan tugas tertentu. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu berstatus pegawai memang di perusahaannya. Kemudian melakukan aktivitas proyek, menyelesaikan KP dengan mengatur aktivitasnya untuk keperluan data-data tertentu. Nah, ini SKS untuk KP ini 3 SKS. Kemudian
Untuk waktu kerja praktiknya, untuk yang sekarang itu 1 bulan sampai 3 bulan. Memang yang dilaporkannya itu 25 hari jam kerja, karena di sini kemarin apa namanya, akan menerapkan kurikulum kampus Merdeka ya, di mana si kerja praktik itu sebenarnya nanti bisa dikonversi menjadi mata kuliah gitu. Jadi kalau misalkan Anda ya mungkin belum diberlakukan untuk yang tahun sekarang ya, tapi untuk waktunya itu sudah bisa Anda melakukan kerja praktik itu 3 bulan. Tapi untuk pelaporannya Anda cukup melaporkan yang 25 hari jam kerja. Nah, ini wajibnya, waktu minimal wajibnya itu 25 hari jam kerja gitu. Itu tidak boleh kurang. Kalau lebih itu diperbolehkan. Gitu. Maksimal 3 bulan. Ini di surat pengantar pun nanti akan disebutkan bahwa Anda itu disarankan untuk magang 3 bulan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mengelolanya tadi saya sudah sebutkan ya, ada koordinator KP saya yang jadi mengatur, mengontrol, dan memonitoring pelaksanaan KP. Kemudian ada dosen pembimbing lapangan. Nah, ini tugasnya dia mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan proposal. Jadi ketika Anda pertama itu jangan datang ke DPL itu saat sudah mau seminar gitu. DPL itu harus tahu, dia berhak tahu perkembangan Anda dari sejak awal Anda mengajukan proposal KP ke perusahaan gitu. Jadi Anda itu mau mengambil tema apa sih atau topik penelitian apa sih, itu DPL wajib tahu, dan Anda bisa bimbingan sekaligus kan kalau misalkan konsultasi gitu. Ini baiknya Anda mengambil topik apa ya gitu untuk tugas pelaksanaan KP-nya gitu dan penelitiannya. Kemudian dia membimbing juga, jadi membimbing dalam pelaporan dan pelaksanaan ya. Jadi nanti untuk pelaksanaannya juga kalian boleh berdiskusi dengan koordinator KP. Misalkan ada di perusahaan salah satu perusahaan atau instansi atau tempat kerja praktek lah gitu ya. Di tahun kemarin itu kadang ada yang si pembimbing lapangannya itu membebaskan si mahasiswa untuk melakukan apapun. Akhirnya si mahasiswa tidak punya jadwal, dia itu hari ini mau ngerjain apa ya, hanya dikasih tema, dia hanya punya topik penelitian saja, bahwa dia itu topik penelitiannya itu adalah merancang layout jaringan gitu. Nah, tapi untuk hariannya dia tidak jelas gitu, si pembimbing lapangannya tidak mengarahkan. Nah, Anda bisa konsultasi dengan dosen pembimbing gitu. Pak, ini saya kira-kira step by step-nya apa ya gitu. Apa hariannya saya bisa mengerjakan apa saja gitu. Jadi didiskusikan. Itu sehingga Anda tidak bingung dan waktu pelaksanaan KP itu menjadi optimal gitu. Kemudian melakukan koordinasi dengan pembimbing lapangan. Nah, ini ya. Kemudian memberikan pengesahan terhadap laporan akhir KP. Jadi laporan sebelum diseminarkan nanti Anda harus mendapatkan ACC dari dosen pembimbing. Kemudian memberikan penilaian terhadap hasil KP dan penalti bagi mahasiswa yang melanggar. Kemudian ada juga petugas administrasi KP atau tata usaha ya, berkaitan dengan kemarin pendaftaran ya, pembayaran, kemudian juga nanti pengajuan lembar kuesioner dan penilaian. Jadi Anda nanti berurusan dengan tata usaha, bukan saya gitu ya. Kemudian pembimbing lapangan. Nah, ini ya tadi ya, tenaga yang diberikan oleh di tempat kerja praktik gitu. Kemudian ditentukan oleh instansinya atau tempat kerja praktiknya. Kemudian tugas dan wewenangnya, ini pembimbing lapangan itu nggak hanya sebagai pembimbing lapangan saja ada namanya, tapi dia juga mempunyai tugasnya. Jadi memberikan arahan kepada pekerjaan yang diberikan kepada mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian memberikan persetujuan terhadap proposal KP jika diperlukan. Kadang ada perusahaan yang meminta atau instansi atau kerja KP tertentu yang meminta proposalnya. Jadi di proposal itu intinya Anda menyebutkan Anda itu kerja praktik di situ tuh mau ngapain. Kemudian mengawasi kemajuan pekerjaan yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian memberikan persetujuan terhadap, nah ini juga ya di laporan ACC, walaupun nanti ACC-nya itu berupa lembar kuesioner dan lembar diterima. Nah, ini
Ya, penilaian dan lembar kuesioner. Nah, lembar penilaian itu yang dari pembimbing lapangan itu nanti umumnya itu mengajukan ke TU, ya. Mengajukan ke TU, nanti Anda dapat soft copy-nya, kemudian Anda cetak, kemudian diisi oleh pembimbing lapangan. Ada dua ini, lembar penilaian sama kuesioner. Ini dua-duanya diisi oleh pembimbing lapangan, kemudian ditanda tangan dan dicap basah, gitu, oleh perusahaan tersebut gitu ya. Jadi juga boleh digital nih. Kemarin alhamdulillah sih tidak ada gitu ya. Tapi harus ingat juga harus di cap basah. Kemarin ada pertanyaan, Bu, kalau gimana kalau misalkan di perusahaannya itu atau di tempat KP-nya itu WFH gitu. Terus kan ada yang hariannya juga yang harus ditandatangani oleh pembimbing lapangan juga. Nah, itu bagaimana? Ya Anda mungkin bisa nanti diskusi bagaimana enaknya dengan si pembimbing lapangan itu, apakah nanti mungkin bisa jadi alternatif. Kalau misalkan kan tetap aja ini penilaian dan kuesioner itu harus ditandatangan dan dicap basah. Mungkin Anda walaupun tidak bertemu selama pelaksanaan KP, jadi by online saja gitu, pelaksanaan tugas dan pemberian tugasnya, itu mungkin Anda bisa bertemu sekali saja untuk meminta tanda tangan untuk yang harian dan ini penilaian dan kuesioner. Nah, kemudian ini spesifikasi KP. Nah, tadi kan terkait dengan tugas pelaksanaan KP, apa sih yang bisa Anda ambil gitu. Nah, di sini untuk teknik informatika sendiri, spesifikasi KP-nya terbagi menjadi dua, ada sistem kerja dan teknologi jaringan. Gitu ya. Jadi Anda bisa, kalau misalkan Anda masih bingung, Anda bisa lihat di sini gitu. Anda bisa pilih beberapa, ini ada tema-tema untuk penelitian atau pelaksanaan kerja praktik Anda. Yang pertama ada perencanaan perangkat lunak, kemudian pelajari dan mengkaji perangkat keras dan perangkat lunak terkait dengan otomatisasi, kemudian dan lainnya. Gitu ya. Jadi Anda bisa baca sendiri. Saya sudah pernah share slide ini sih di WhatsApp, tapi nanti saya akan share lagi. Nah, kemudian nah ini untuk persyaratan akademiknya, mahasiswa itu harus mengisi KRS, mengontrak mata kuliah KT di KRS semester genap 2020-2021. Kemarin entah kenapa ada informasi yang seliwerannya nggak jelas, padahal di KP waktu sosialisasi kemarin saya jelas mengatakan bahwa ini itu kan di semester genap, jadi Anda itu kan pelaksanaannya itu maju karena takutnya waktunya tidak cukup ketika semester genap, karena harus ada seminar juga gitu untuk pelaksanaannya. Makanya pelaksanaannya itu lebih dulu sebelum semester genap itu dimulai, dan Anda itu hanya harus memastikan bahwa nanti ketika Anda masuk semester genap itu Anda mengontrak mata kuliah KP gitu. Jadi bukan sekarang isinya, karena sekarang kan masih transisi dari semester ganjil ke semester genap gitu. Dan ini semester genapnya semester 6 ya. Semester 6. Gitu. Semester 6. Jadi Anda nanti ketika semester 6 itu mengontrak mata kuliah KP. Kemudian kemarin ada juga yang bertanya, Bu, soal pembayaran, bayaran. Gimana kalau yang menunggak? Menunggak apakah boleh mendaftar? Boleh, asal Anda pastikan ketika semester 6 itu Anda kan sudah tuh misalkan sudah daftar KP dari Januari atau dari Desember misalkan, dan sudah melaksanakan, ketika semester genap dimulai itu Anda sedang melaksanakan KP. Pastikan saja di semester genap itu Anda tidak cuti gitu ya, dan Anda tetap aktif gitu. Dan Anda mengisi KRS gitu. Kemudian, nah ini dia, telah menyelesaikan minimal 80 SKS. Nah ini bagi yang konversi. Nah, mungkin ada yang konversi di sini yang misalkan SKS-nya masih kurang dari 80 SKS. Itu pastikan Anda itu ketika semester 6 itu Anda mengambil 80 SKS. Gitu. Nah, kalau misalkan belum atau kurang berarti belum bisa mengambil. Kalau semester genapnya Anda akan mengambil KP, Anda sudah
melakukan minimal 80 SKS ketika akan semester genap itu gitu. Berarti sampai ganjil semester 5. IPK minimalnya. Nah, kemudian persyaratan administrasinya. Nah, ini ya, terdaftar sebagai mahasiswa aktif UBP. Nah, ini ya, terhitung dari semester genap. Berarti Anda pastikan nih, semester 6 itu, genap itu ketika Anda mau mengisi KRS itu, Anda tetap sebagai mahasiswa aktif, bukan cuti, apalagi DO gitu ya. Kemudian bayarannya itu 800.000, mungkin Anda sudah banyak yang mendaftar gitu ya. Kemudian mendapatkan surat tanda diterima KP di perusahaan atau instansi. Nah, ini jangan hilang. Kemudian tempat KP yang memiliki bidang sesuai dengan ilmu prodi dapat berupa ini ya pilihannya. Nah, instansi, perusahaan manufaktur, rumah sakit atau pabrik, kemudian usaha kecil. Nah, ini untuk yang ini saya garis bawahi, untuk UKM, UMKM atau usaha kreatif itu ada syaratnya. Dia memiliki legalitas usaha dan karyawan minimal 5 orang gitu. Jangan curang gitu ya, karena nanti ada tahap monitoring KP di tengah-tengah periode pelaksanaan. Nanti akan ada monitoring oleh saya dan auditor lainnya dari dosen UBP juga. Nah, itu akan memastikan kalau misalkan sekiranya ada tempat yang mencurigakan, tempat KP yang mencurigakan, mungkin akan saya monitoring dan tanyakan, pastikan gitu ya, apakah si tempat KP itu memenuhi syarat ini atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian ini skema pendaftarannya. Pendaftaran itu ketika Anda bayar ya, berarti ketika Anda bayar, berarti Anda itu mendaftar. Seperti itu. Nah, ini yang pertama Anda membayar biaya KP melalui transfer ke rekening BNI FTIK UBP ya. Kemudian setelahnya Anda memvalidasi pembayaran melalui WA ke nomor TU, menyertakan foto bukti transfer. Terus PDF-nya sudah saya sebarkan juga di grup dan akan saya sebarkan lagi, jadi tolong dibaca dengan sesama per poinnya, jangan ada sampai yang terlewat. Dan validasi pembayaran ini sudah saya katakan sebenarnya di sosialisasi KP dan di grup itu berulang-ulang. Tidak akan dibalas, hanya akan direkap. Jadi mohon jangan menanyakan, jangan menunggu untuk dibalas gitu ya. Jadi akan ditunggu saja, pasti akan direkap gitu sama TU. Kalau Anda sudah sudah memvalidasi, mencek ke TU, menyertakan foto bukti transfer yang jelas gitu ya. Kemudian ada namanya juga, ada nama ada NIM-nya, kemudian ada prodinya gitu, sesuai dengan yang PDF-nya. Oke, itu ya untuk skema pendaftaran. Nah, ini yang berubah dan menjadi polemik ya, skema pengajuan surat pengantar KP. Sampai sini bisa dipahami, bisa diikuti, atau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Di sela saja. Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa. Bu, Ayu mau bertanya. Izin bertanya. Silahkan. Kalau misal ini kan pembayaran KP kan kalau ditutup tanggal 9 Januari ya, Bu. Nah, kalau misalkan kita sampai tanggal 9 Januari belum dapat tempat KP, apakah pembayaran itu kita hangus atau gimana, Bu? Oke. Terkait pelaksanaan, itu pelaksanaannya nanti ada jadwalnya di bawah. Itu tidak hangus, Mbak Ayu. Jadi Anda tetap dikasih waktu untuk pelaksanaan yang jelas. Nanti ada periode pelaksanaan. Anda kalau misalkan belum juga dapat tempat kerja praktik nih, ketika mendapatkan kerja praktik itu dihitung saja sampai akhir periode pelaksanaan, apakah cukup untuk 25 hari gitu. Kalau terkait pembayaran sih tidak hangus sampai dengan semester genap ini berakhir. Kalau semester genap berakhir ya tentu belum dapat juga tempat KP atau belum melaksanakan juga gitu ya. Ya tentu hangus gitu. Tapi ya jangan sampai
sampai periode semester genap ini berakhir Anda belum juga melaksanakan KP, makanya nanti akan saya monitoring di pertengahan siapa saja yang belum dapat tempat kerja praktik. Gitu. Mungkin itu Bayu bisa dipahami. Oke Bu, bisa Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke skema pengajuan surat pengantar KP. Nah, ini yang berubah ya. Mohon diingat itu step by stepnya. Yang pertama, pastikan bahwa perusahaan akan menerima Anda untuk KP. Jadi Anda itu wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu perusahaan itu mau diterima atau enggak sih. Saya tadi sudah sebarkan form form pengajuan tempat pelaksanaan KP. Nah, formulir itu menjadi, nah ini jadi itu di situ ada pilihan probabilitas atau kemungkinan Anda diterima di tempat KP-nya itu berapa persen. Dan jangan isi yang kurang dari 80% ya, itu tidak akan saya validasi. Tapi kalau misalkan memang Anda ragu dengan yang kurang dari 80%, nanti akan saya tanya. Berarti Anda tidak akan diterima, belum jelas, belum pasti diterima di perusahaan itu. Mungkin saya akan anjurkan untuk di desa atau di di unit UBP gitu ya, yang terutama yang sekarang yang masih buka itu di lab riset gitu sampai minggu depan. Gitu. Nah, ini ya, pastikan bahwa Anda itu akan diterima di tempat KP itu, baru Anda mengisi formulirnya pengajuan tempat pelaksanaan KP melalui Google Form ini gitu ya. Di sana Anda mengisi tempat kerja prakteknya. Nah, setelah itu, saya akan memvalidasi dengan mengeluarkan hasil validasinya berupa daftar-daftar mahasiswa yang divalidasi tempat KP-nya. Nah, nanti hasil si validasinya itu akan dilampirkan ketika Anda dengan fakta integritas ketika Anda mengajukan surat pengantar KP. Nah, surat pengantarnya, permohonan surat pengantar dan kuesioner itu diajukan melalui web Eptik ya. Eptik, UBP, deteksi dan situ dan surat pengantar. Nah, ini melampirkan fakta integritas, tapi nanti Anda juga melampirkan si hasil validasi dari saya untuk tempat pelaksanaan KP. Nah, untuk yang fakta integritas ini diisi lengkap menggunakan materai 10.000 dan tanda tangan koordinator KP dan koordinator prodi. Bagaimana Bu untuk mendapatkan tanda tangan koordinator KP dan koordinator prodi ini? Jadi Anda silakan mengisi si form fakta integritasnya, kemudian diberikan materai 10.000, kemudian Anda bisa simpan di box assignment yang di samping KP, yang rak. Nah, di situ nanti akan saya sediakan box. Jadi Anda silakan simpan di situ. Saya akan datang ke kampus setiap hari Senin dan Kamis hanya untuk mengambil si form tersebut. Jadi untuk menandatangani gitu. Kemudian sama, koordinator program studi juga sama. Jadi nanti Anda mungkin kalau misalkan Anda menyimpannya di hari Sabtu misalkan, nanti saya akan ambil hari Senin. Jadi Senin pagi akan saya ambil dan saya usahakan mintakan juga tanda tangan ke Koprodi sehingga nanti Anda bisa mengambilnya di hari Selasa gitu ya. Paling lambat hari Selasa atau Rabu ya, pokoknya setelah hari Senin tersebut gitu. Hari Senin dan hari Kamis gitu. Ya, jadi skemanya seperti itu. Nah, setelah itu nanti si fakta integritasnya diberikan ke TU. Nah, ini mohon untuk untuk penyimpanan si form ini, pengambilan form ini dan penyerahan form fakta integritas ke TU itu Anda wajib memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19, tidak berkerumun di lingkungan kampus di PUR, terutama di gedung A khususnya. Gitu ya. Jadi Anda itu bisa ketika menyimpan suratnya itu ya sudah tinggal simpan terus ulang lagi gitu. Dimohon dengan sangat. Kemudian nah gitu ya. Kemudian untuk surat pengantar
itu akan diproses saat fakta integritas dan hasil validasi diserahkan ke TUFT. Kemudian surat akan diproses minimal 2 hari jam kerja. Jadi setelah mendapatkan fakta integritasnya, Anda baru bisa mengajukan surat pengantar itu. Kemudian akan diprosesnya minimal 2 hari jam kerja, karena kan menunggu tanda tangan dari Padekan. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya surat pengantar dan balasan dari tempat kerja praktik. Anda itu surat pengantar wajib difotokopi menjadi 2 rangkap. Satu lembar fotokopiannya diserahkan ke saya, koordinator kerja praktik. Ya, jadi sebelum nanti saya akan umumkan waktunya untuk penyerahan ini. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan surat pengantar dan sudah pasti diterima di perusahaan tersebut, langsung fotokopi 2 rangkap, satunya diserahkan ke saya, yang satu lagi nanti untuk dilampirkan di laporan, karena surat pengantar yang aslinya kan akan diserahkan ke perusahaan ya. Jadi ketika Anda mendapatkan dari TU itu, Anda langsung fotokopi sebelum diserahkan ke perusahaan. Gitu. Kemudian nanti akan ada surat balasan dari tempat kerja praktik kan ya. Nah itu juga di fotokopi 2 rangkap nih. Fotokopi 2 rangkap, yang satunya untuk diserahkan kepada saya, yang satunya lagi untuk dilampirkan di laporan. Ini wajib ya, jangan sampai terlewatkan. Kemudian yang aslinya untuk SKPI. Kalau Anda tidak mendapatkan sertifikat pelaksanaan kerja praktik dari tempat KP-nya. Ya syukur-syukur Anda mendapatkan sertifikat gitu ya. Nah, kalau tidak, berarti yang surat diterima ini bisa dijadikan untuk pengajuan SKPI. Nah, kemudian, ini jadwal pelaksanaannya. Ini kan sosialisasi KP sebenarnya udah yang kemarin ya. Saya juga asal kenapa Anda tidak ikut semua pas kemarin dan tidak konfirmasi, lagi diem-diem aja. Anda itu keseringannya diem-diem. Kalau di depan saya tuh diem, nggak ada yang ditanyakan, tapi di belakang ya pokoknya segala diobrolin tapi informasinya jadi salah gitu. Yang saya paling tidak suka seperti itu gitu. Kemudian di grup itu jadi Anda membawa asumsi Anda sendiri dan menyatakan bahwa seolah-olah itu asumsi saya gitu. Itu informasi dari saya gitu. Silakanlah kalau misalkan ada pertanyaan ajukan ke saya gitu langsung gitu. Secara baik-baik dan di grup. Ya, jadi mohon untuk pertanyaan itu silakan di grup saja supaya yang lain itu kebagian informasinya, jangan japri gitu, karena saya berulang-ulang itu menjawab pertanyaan yang sama kalau japri. Kalau misalkan Anda di grup itu kan ketika saya tidak menjawab, itu mungkin ada yang lain yang bisa menjawab, yang punya informasi. Pendaftaran KP itu ini ya periodenya 21 sampai 9 Januari 2021. Nanti setelah 9 Januari ini saya akan bagi pembimbing, dosen pembimbing. Kemudian untuk pelaksanaannya itu tanggal 4 Januari sampai 26 Februari 2020. Karena Maretnya itu sudah masuk ke periode seminar KP gitu ya. Jadi Anda itu hitung-hitung saja, kalau misalkan 20 terakhir itu 26 Februari 2020, jadi 25 hari kerjanya tuh tanggal berapa tuh? Nah, Anda harus sudah melaksanakan kerja praktik tanggal itu gitu ya. Ini periode pendaftaran KP. Kemudian seminar KP-nya itu dilaksanakan pada 22 sampai 26 Maret 2020. Kita harus selesai semua. Nah, kemudian ini kumpulan soft cover laporan. Jadi Anda itu nanti setelah seminar itu mengumpulkan laporan hard cover sama soft cover dan digitalnya. Jadi yang pengumpulan laporan soft cover dan laporan digital itu ke email KP, nanti saya bagikan emailnya. Itu paling lambat 14 hari, bukan 14 hari jam kerja ya, 14 hari setelah seminar KP. Jadi ketika Anda misalkan seminar KP-nya tanggal 22 nih, 2 minggu setelahnya Anda harus sudah
men-soft cover men-soft cover dan mengirimkan laporan digitalnya ke saya. Soft covernya juga dikirimkan ke saya. Itu paling lambat 14 hari. Itu artinya apa? Ketika Anda mengumpulkan soft cover, berarti Anda sudah selesai revisi ini dan dan Anda perhitungkan juga waktu untuk men-soft cover itu kan tidak langsung jadi biasanya ya, ada yang sehari, ada yang 2 hari gitu. Jadi Anda tuh harus harus perhitungan hari itu juga gitu. 14 hari itu sudah disilakan saya. Nah, apabila tidak, gimana Bu? Lewat dari 14 hari. Itu apabila lewat dari 14 hari tidak tidak mengumpulkan, maka dia akan nilainya D gitu. Ya, terlepas dari hasil seminarnya dia dapat A kah gitu ya, atau A- kah. Kalau tidak mengumpulkan soft cover dan laporan digitalnya, dia akan mendapatkan nilai D dan mengulang tahun depan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan sesi tanya jawab. Bu, Ya, izin silakan. bertanya, Bu. Ya, Mas Sigit. Bu, kemarin kan saya ke kantor desa, Bu. Ya. Terus desa itu menyanggupi bahwasannya saya bisa KP di situ. Akan tetapi saya diminta kerja hanya di bagian surat menyurat saja, Bu, pelayanan kepada masyarakatnya. Itu bisa nggak ya, Bu, buat KP? Surat menyurat ya? Iya, Bu. Mungkin Anda, ya, nah tadi ya, jadi yang seperti yang saya bilang, jadi mungkin Anda bisa dijadikan project. Jadi taruhlah tugas Anda surat menyurat itu jadi tahap observasi Anda, gimana sih proses surat menyurat itu, kemudian Anda observasi analisis nih apa sih kekurangannya, kemudian berikan solusi, kekurangan ini ternyata bisa diatasi dengan sistem komputerisasi gitu. Misalkan Anda jadinya bikin sistem untuk pengajuan surat menyurat itu gitu, dibikinkan sistem, kan bisa seperti itu ya gitu. Dan nanti di surat harian di buku harian kerja praktiknya pun itu perharinya itu yang dilaporkan itu bukan kerja Anda tapi progres Anda dalam mendesain dan membuat si sistem tersebut gitu. Perharinya Anda sudah mengerjakan apa saja seperti itu. Itu Mas Sigit. Ya. Ya, silakan ada lagi yang lainnya. Saya, Bu. Ya, Mas Haji. Izin bertanya, Bu. Kalau untuk yang spesial case itu surat pengantarnya gimana, Bu? Apa berlaku nggak, Bu? Terima kasih. Tetap. Spesial case itu tetap harus dapat surat pengantar. Hanya saja dia tidak dapat surat terima. Jadi, saya lupa menyampaikan. Jadi surat pengantar itu tidak diberikan ke perusahaannya, tapi diberikan kepada dosen pembimbing DPL. Gitu ya, diberikan kepada DPL. Anda tetap harus meminta surat pengantar. Kemudian untuk surat diterimanya, sebagai ganti surat diterimanya, Anda harus menyertakan, itu bisa diganti dengan kontrak kerja Anda gitu. Ada kan ya, surat kontrak kerja itu bisa dijadikan pengganti surat diterima. Tuh. Bu, izin bertanya. Iya. Jadi, Bentar, satu lagi. Jadi kalau surat kontrak kerja kan kepanjangan ya. Jadi kalau Anda bisa di perusahaan kan biasanya bisa ya meminta surat keterangan bahwa Anda itu bekerja di sana gitu. Jadi lebih baik sih surat keterangan bahwa Anda bekerja di sana gitu. Seperti itu Mas Ajis. Kemudian untuk pembimbing lapangannya itu DPL bisa merangkap sebagai pembimbing lapangan juga gitu. Jadi yang nanti tanda tangan buku hariannya itu adalah DPL. Gitu. Termasuk yang memberikan penilaian dan kuesionernya juga DPL. Seperti itu Mas Ajis. Oh, berarti sistematiknya sama semua ya, kayak yang itu cuma nggak ada tanda tangan dari perusahaan gitu ya? Iya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, silakan Mas Eko. Ya, jadi misalnya nih, nanti kita pas bikin laporan sidang KP-nya itu, apakah kita harus membuat alat prototipe-nya atau sistem itu sampai jadi, atau tidak hanya perancangannya aja, Bu?
Nah, itu terkait dengan spesifikasi KP tadi. Ya. Tadi ada spesifikasi KP itu ada yang nah, perancangan perangkat lunak kalau misalkan Anda itu kasusnya tuh kompleks gitu ya, Mas Eko. Jadi misalkan modulnya itu banyak sekali nih, nggak mungkin Anda itu melakukan sampai si programnya jadi. Mungkin Anda hanya diperbolehkan hanya sampai rancangan saja gitu. Tapi kalau misalkan sistem yang dibuatnya itu hanya 1 atau 2 fungsi saja, ya masa iya Anda selama 25 hari kerja bahkan sampai 3 bulan masa cuman bikin perancangan aja, kan nggak mungkin kan ya. Gitu. Seperti itu Mas Eko. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Silahkan. Kemarin banyak rame ya di grup, silahkan di sini mumpung sayanya ada gitu. Jadi kita diskusi, informasinya bisa lebih jelas gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Mas Amin. Untuk yang tadi pengajuan surat pengantar boleh diwakilkan, Bu? Pengajuan surat pengantar? Iya. Yang tahap mana? Yang setelah Kan tahapnya bertahap-tahap. Yang setelah kita mengisi fakta integritas sudah ditandatanganin kan ke TU, lah itu bisa diserahkan secara kolektif atau diwakilkan? Secara kolektif ya? Nah, saya belum bertanya ke TU deh. Nanti saya informasikan di grup atau ya? Iya, soalnya kan jam TU itu siang ya, saya bekerjanya siang pagi. Mungkin bisa Mas kalau misalkan untuk menyerahkan fakta integritas itu. Oh, iya. Sudah diisi dan ditandatangani. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Yang lainnya silahkan. Ibu izin bertanya Bu, yang mengenai yang kemarin juga saya sudah tanyakan sih di grup ya Bu. Yang kalau saya kan sudah mengajukan KP di tempat Pak Pun, dan alhamdulillah di situ sudah diterima, katanya diperbolehkan. Namun kendalanya ya saya ada panggilan kerja juga Bu. Nah ini tidak boleh, Anda itu harus tetap melaksanakan gitu ya, harus tetap menyelesaikan tempat KP di tempat awal yang sudah diterima gitu ya. Coreng nama baik kampus gitu, nanti bisa kemarin itu bahaya sekali sebenarnya kalau misalkan kasusnya seperti itu. Kemarin monitoring ada, untungnya bukan di prodi kita, prodi lain gitu, tapi jangan sampai lah kejadian di prodi kita itu langsung jelek, bahkan bisa sampai di blacklist. Nanti gimana nasib yang lain kalau misalkan perusahaan itu memblacklist UBP atau teknik informatika gitu ya untuk magang di perusahaannya, itu yang Anda merugikan yang lain juga seperti itu, dan nama kampus juga tercoreng seperti itu. Ya. Makanya ada fakta integritas. Fakta integritas itu kalau Anda baca ada salah satu poinnya, Anda harus menyelesaikan di situ pakai materai lagi kan, itu seperti itu Mas, gitu ya. Terus kan Ibu juga bilang perjanjian itu ya Bu, kalau misalkan kalau misalkan kita berdiskusi dengan pihak AP-nya, tempat kerja praktiknya, seperti mengambil data-datanya saja atau gimana gitu, itu diperbolehkan? Diperbolehkan, jatuhnya nanti proyek, tapi tetap ada pemantauan kan dari pembimbing lapangannya gitu, dari tempat sananya Anda tetap ada pemantauan di situ, ada buku harian yang harus diisi kan ya gitu. Metodenya boleh bagaimana, metodenya boleh dengan seperti itu kan. Kalau proyek kan tidak melulu setiap hari ketemu kan ya gitu. Jadi kita punya proyek nih gitu. Kadang-kadang kebutuhan perharinya 3 hari untuk observasi, 3 hari untuk pengambilan data. Pesanannya Anda untuk perancangan misalkan dan implementasi coding gitu. Anda bisa lakukan di rumah, tapi yang penting progresnya tetap diketahui oleh pembimbing lapangan seperti itu. Nah iya Bu, maksud saya sistemnya mau seperti itu. Diperbolehkan berarti ya Bu ya? Boleh. Ya. Oke. Ada lagi? Bu, maaf, mau tanya lagi Bu.
Iya, iya. Izin menanggapi dari pertanyaan dari Sigit tadi. Misalnya contohnya ya Sigit kan bagian surat menyurat ya. Kalau misalnya kita bikin sistem tentang misalnya contohnya web gitu untuk surat menyurat itu, tapi dari pihak desanya itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi tidak diimplementasikan gitu ya? Iya, tidak diimplementasikan gitu. Apakah kita boleh diam-diam bikin atau harus konfirmasi pihak desanya? Gitu. Rasanya kalau dilarang kayaknya nggak mungkin ya, karena kita bilangnya gini aja, Mas, sampaikannya bahwa saya akan melakukan tugas ini, tapi saya akan merancang akan merancangnya sebagai sistem informasi, terlepas itu mau digunakan oleh desanya atau tidak, itu tidak jadi permasalahan gitu. Biasanya sih yang menjadi permasalahan itu di tempat KP itu kalau misalkan tidak dibolehkan itu karena misalkan si prosesnya itu tidak boleh diketahui, tapi kan ini prosesnya udah jelas-jelas kita tahu dan kita kerjakan kan. Jadi ya kayaknya nggak mungkin nggak diperbolehkan gitu. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan Anda itu diberi tugasnya surat menyurat nih, tapi Anda membuat sistemnya untuk proses lain yang tidak boleh dibuka ke umum misalkan gitu ya. Nah mungkin itu bisa jadi tidak diperbolehkan gitu. Tapi kalau dengan Anda diperbolehkan di sana dan mengerjakan tugas itu, surat menyurat itu, berarti data-data tersebut dan prosesnya itu boleh diketahui gitu dan boleh dijadikan sistem gitu. Walaupun mereka tidak mau menggunakan nih nantinya, ya sudah terserah gitu. Kita kan tidak ada kewajiban si sistem itu harus digunakan di tempat tersebut. Gitu. Itu Mas Eko. Ya, berarti sistem kita tuh simpel itu nggak masalah ya Bu ya? Iya, simpel. Ya, misalnya sistemnya itu kita buat simpel gitu, itu nggak masalah kan ya Bu? Iya benar. Iya Uti masuk. Ya masuk. Jadi simpel itu ukurannya bagaimana gitu, jangan mengatakan simpel. Jadi Anda ukur saja, misalkan 30 hari kerja itu, 25 hari jam kerja itu relevan nggak kalau Anda membuat sistem hanya satu fungsi, misalkan sistem login aja, kan simpel ya. Secara logika 25 hari kerja Anda ngapain saja kalau hanya bikin sistem satu fungsi, misalkan sistem login saja itu kayaknya 2 hari juga udah beres kan. Jadi sisanya yang 23 hari itu Anda ngapain gitu. Jadi sesuaikan dengan yang waktu pelaksanaan KP-nya, seperti itu Mas Eko. Ya, itu sama juga dengan kalau misalkan Anda diberi tugasnya yang sangat kompleks gitu ya. Kalau diberi tugasnya sangat kompleks, nah itu Anda perhitungkan juga dengan waktu pelaksanaan Anda. Kira-kira waktu sanggup nggak melaksanakan 20 hari jam kerja, jangan seharinya itu 8 jam misalkan. Per harinya itu Anda ngerjain apa aja gitu. Jadi itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya Bu. Ya silakan Mas Ahmad. Tentang Google Form yang pengajuan tepat pelaksanaan KP, apakah yang special case misi probabilitas diterimanya di atas 80% juga Bu? Ya 100 berarti. Kalau special case kan udah pasti di sana. Berarti walaupun nggak pasti diterima tetap 100% gitu. Malah ini maksudnya bukan diterima ya, udah pasti akan magang di situ gitu. Anda pasti magang di situ kan, makanya mencantumkan nama perusahaan itu dan kasusnya special case Anda karyawan di sana dan tidak bisa nyari magang di tempat lain gitu. Itu kan? Iya betul Bu. Ya sudah isinya 100 saja gitu. Makasih Bu. Ya. Oke, ada lagi? Bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengenai fakta integritas itu Bu, yang saya lihat sih dari formnya kan itu tertulis materi 10.000. Iya. Sedangkan kata teman sih 6.000 juga boleh, itu gimana? Nah, itu diutamakan 10.000. Memang Anda harus mencari tuh kantor pos dan belum dirilis juga ya, Januari akhir.
Jadi kalau misalkan ada di kantor pos, Anda beli itu, tapi kalau misalkan tidak ada, Anda boleh menggantinya dengan materai 6.000 2 biji. Gitu. Iya Bu, baik Bu. Ya. Gitu. Silakan, ada lagi? Nah, kemudian untuk permasalahan soft skill, saya sudah coba menghubungi Pak Hadi, namun Pak Hadinya belum memberikan informasi mau kapan dilaksanakannya, tapi akan ada, gitu. Jadi ditunggu saja, nanti kalau misalkan ada pemberitahunya akan langsung saya sebar di grup, gitu. Nanti Anda juga kemungkinan nanti mengisi jadwal lebih dahulu, mau sosialisasi di jam yang jam. Biasanya dia memberikan beberapa alternatif jam. Kemudian untuk buku hariannya, jadi kalau Anda itu kemarin ada yang nanya di grup Mas Ageng bukan ya? Buku panduan. Nah, buku panduan itu di web ya. Jadi Anda itu dapatnya buku harian kerja praktik. Itu ada panduannya sih di depan sedikit gitu. Tapi banyak namanya buku kegiatan kerja praktik. Nah, itu buku tersebut itu dalam proses cetak gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada nanti akan diinformasikan dan Anda tinggal ambil. Kalau misalkan Anda sudah pelaksanaannya duluan, itu nggak apa-apa, tapi Anda catat aja perhariannya itu apa, nanti tinggal di setelah bukunya ada, tinggal isi dan tanda tangan gitu. Seperti itu. Oke ya. Ada lagi? Silakan. Bu, izin bertanya. Ya. Untuk pengajuan kuesioner penilaian KP itu kan cuma sekali ya diajuinnya. Berarti kita harus yakin, benar-benar yakin sama judul kerja praktek kita. Berarti di akhir-akhir kerja praktek. Masalah judul. Ya. Kalau judul terkait di pengajuan itu nggak apa-apa. Anda saat pengajuan ya kan kita belum yakin ya, tapi kita punya topik penelitian nih, ini yang akan kita ambil loh. Tapi untuk judulnya sendiri kadang berubah, itu tidak apa-apa gitu. Dalam tema yang sama seperti itu. Gitu. Baik, Bu. Yang menjadi poinnya itu untuk yang pengajuan surat pengantar itu pastikan Anda itu yakin 80% ke atas Anda akan diterima di situ. Jadi konfirmasi terlebih dahulu. Makanya sekarang itu Ibu sarankan ke desa saja di situ, mengambil proyek di desa tempat Anda domisili Anda sendiri ya. Kalau misalkan di sini, kalau misalkan ada lagi ngekos ya mungkin di desa tempat kosnya gitu. Nah, kemudian nanti makanya Ibu di pengajuan tempat pelaksanaan kerja praktek juga di situ nanti akan memantau ada berapa banyak yang di tempat kerja prakteknya itu di tempatnya perusahaan, instansi atau desa mana saja. Kemudian ada juga lab riset itu masih dibuka sampai sekarang. Kenapa ketika saya membagikan lowongan kerja praktik Anda malah diem-diem aja gitu? Takutnya nanti Anda belum dapat tempat kerja praktik juga sampai Februari gitu. Ya, ini masih dibuka, silakan gitu ya, apa lamaran Anda sekarang juga. Oh, di tempat lain juga sama. Izin menambahkan, Bu? Ya, di tempat lain juga sama aja. Anda juga sama aja. Nanti kerja praktik Anda harus tetap sesuai dengan kompetensi prodi kan, teknik informatika. Jadi mau di lab riset, mau di PT Pratama itu sama aja. Anda basicnya harus menguasai ilmu teknik informatika. Nggak boleh keluar dari koridor itu. Gitu. Ya, silakan Mbak Mita. Lab riset udah ditutup, Bu? Masih. Ini saya tadi kontakkan sama Bu Ruri. Oh ya? Masih, tapi minggu depan lagi. Jadi minggu depan dibuka lagi pendaftaran. Oh, berarti ada gelombang kedua maksudnya, Bu? Iya, ada gelombang. Jadi silakan Anda buru-buru ya. Soalnya tadi saya lihat formnya baru beberapa orang yang melamar ke lab riset. Ada sedikit sekali
ini harus bagaimana, sedangkan sekarang kan iya, karena sekarang tuh krisisnya seperti ini, Anda itu harus memastikan kerja praktik itu, saya paham pasti akan susah, makanya saya selaku koordinator program studi kemarin sudah diskusi dan rapat juga dengan dekan, dengan keprodi, dengan koordinator dari prodi lain, itu mahasiswa diarahkannya ya ke unit banyaknya gitu ya, kalau misalkan ke unit kampus dan gitu. Seperti itu. Emang lab riset dibutuhkannya berapa kuota, Bu? Kuotanya Bu Ruri nggak bilang, tapi silakan aja Anda apply karena ready sekarang itu, jadi Anda itu riset riset membantu penelitian dosen gitu. Jadi Anda topiknya nanti topik yang penelitian dosen gitu. Seperti itu. Dan kira-kira yang gelombang 2 itu dibukanya tanggal berapa, Bu? Minggu depan. Informasinya minggu depan. Kalau tanggalnya saya belum tahu, nanti pentingin aja. Nanti saya juga kalau misalkan dapat informasinya dari Bu Ruri, saya share tanggalnya. Gitu. Ya, jadi terima kasih, Bu. Iya. Ya. Sama gitu. Kenapa dari kemarin yang apa itu aja gitu. Yang di PT Pratama juga belum saya ini sih. Karena masih sibuk dengan kemarin ngurusin nilai sama ujian gitu. Kemungkinan Senin langsung saya setorkan, tapi orang-orangnya juga itu aja, susah sekali memang gitu. Entah kenapa Anda sudah punya tempat kerja praktek atau bagaimana, ini yang di sini sudah punya tempat kerja praktek atau bagaimana, tapi pas saya lihat di form yang Google Form yang saya bagiin, kok masih banyak aja sekitar 23% itu yang belum yakin dengan tempat kerja praktiknya. Lah, kalau belum yakin ya udah nggak usah ke situ gitu. Yang yakin aja yang tadi. Iya, Stefan. Yang tadi terkait yang di lab riset, kan salah satu persyaratannya harus menyertakan KHS sampai semester 5, ya. Ada yang belum bisa cetak gimana? Emang KHS harus tunggu bayaran ya? Tadi saya lihat di SIPT, saya lihat keterangannya Anda belum membayar pelunasan di ajaran tahun ini. Mungkin bisa minta dosen walinya, Mas, alternatifnya. Dosen wali kan bisa. Ya. Bisa untuk mencetakkan apa gimana? Iya. Melihat PRF Anda gitu. Oh iya. Gitu aja mungkin. Iya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu, lagi, Bu. Iya, Mas Haji. Untuk pengambilan form surat pengantar sama surat pengajuan itu di mana ya, Bu? Terima kasih. Pengambilan surat pengantar yang sudah jadi itu di TU. Di TU tetap. Gitu. Terus diisi terus ngumpulinnya ke siapa lagi, Bu? Surat pengantar? Iya. Surat pengantar itu bukan diisi. Surat pengantar itu nanti sudah jadi bentuknya. Tadi jadi skemanya tadi Mas Haji sholat. Fakta integritas, Bu. Nah, fakta integritas, nanti saya sebarkan di WhatsApp ya. Iya, Bu. Fakta integritas bukan Mas Haji? Ya, yang kayak itu, yang kayak surat pengantar sama surat pengajuan gitu. Tadi itu ketinggalan sih. Oke, jadi untuk mengajukan surat pengantar itu pertama Anda harus mengisi Google Form yang tadi ya, yang saya sebarkan, pengajuan tempat pelaksanaan KP. Nah, dengan itu nanti Anda mengisi fakta integritas. Nanti formnya saya sebarkan juga di grup. Jadi Anda cetak, kemudian isi, kemudian di materai, kemudian tanda tangan oleh Anda, kemudian di situ butuh tanda tangan koor prodi sama koor KP. Nah, itu untuk mendapatkan tanda tangan itu, silakan Anda simpan di box assignment samping TU untuk nanti saya tanda tangan. Jadi saya itu jadwal ke kampusnya hari Senin sama Kamis, Senin pagi sama Kamis pagi. Jadi kalau misalkan Anda mengumpulkannya sebelum hari Senin, misalkan hari Sabtu atau hari Jumat, itu nanti akan saya ambil hari Senin, saya tanda tangan, kemudian saya mintakan juga tanda tangan ke Koprodi. Nanti hari Selasa dan berikutnya bisa Anda ambil di box assignment tersebut. Gitu. Nah, baru di situ kalau fakta integritasnya sudah lengkap ditandatangani, diisi, ada materinya juga, baru Anda bisa memberikan ke TU
nanti TU baru memproses si surat pengantarnya minimal 2 hari jam kerja. Gitu. Nanti akan ada pemberitahuan dari TU kalau misalkan surat pengantarnya sudah bisa diambil, baru Anda ambil ke TU. Gitu. Oke Bu, makasih Bu, jelas Bu. Oke. Ada lagi? Izin masuk Bu. Izin bertanya Bu. Iya, silakan. Oh yang kemana? Mbak dulu aja kemana? Sok salim aja dulu. Nggak apa-apa deh. Ayo coba dulu. Ini terkait fakta integritas Bu, untuk mencetaknya itu memakai ukuran A4 atau F4 ya Bu, supaya lebih seragam aja Bu. Iya ya, kertasnya apa ya? Saya belum lihat bentar kertasnya apa. Ukuran kertasnya masalahnya di situ ya. Saya lupa, saya tidak mengecek ukuran kertasnya. Berarti sesuai dengan yang dibuat aja berarti ya Bu ya? Yang dikirim sama fakultas. Oke Bu, kalau nggak salah A4 gitu nanti ya. Oke. Ya. Dokter nuhun Bu. Iya Mita. Bagi yang belum melunasi cicilan semester itu bisa mendaftar KP nggak Bu? Pembayaran itu juga sama. Kalau dari saya sih boleh. Nanti semester genapnya itu Anda tidak cuti, kan ada kabarnya kalau Anda menunggak sampai berapa kali itu Anda dicutikan ya, gitu. Semester genap itu semester 6 Anda tidak cuti, gitu. Gitu. Jadi pastikan. Baik Bu, terima kasih. Oke. Semester 6 itu Anda sudah melunasi, gitu aja sih kalau dari saya. Baik Bu. Ya. Ada lagi? Bu, Ayu mau bertanya lagi. Iya, mengenai surat Bu, kan Ayu udah dapet channel di salah satu instansi Bu. Nah, instansi itu meminta surat dari Kesbangpol sama dari universitas. Nah, Ayu waktu itu udah ke Kesbangpol, dari Kesbangpol minta juga surat dari universitas. Nah, ini teh Ayu bingung Bu, ini teh surat pengantarnya ke itu teh 2 atau 1 aja Bu? 1. Biasanya nanti surat pengantarnya dikasih ke Kesbangpol, nanti Kesbangpol bikin surat pengantar untuk ke si lembaga pemerintahannya itu. Oh iya, jadi yang surat dari pengantar mah dari Kesbangpol ya Bu ya? Kesbangpol ke instansi yang kita tuju ya? Iya. Oh, oke, baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke. Oh iya, Bayu. Bayu. Biasanya nanti si instansi lembaga pemerintahannya itu dia tidak mengeluarkan surat diterima. Jadi Bayu siap-siap aja fotokopi dulu yang surat dari Kesbangpolnya. Oh, oke Bu, oke. Syukur-syukur kalau ada, nanti kalau nggak ada ya sudah yang dari Kesbangpol tersebut. Iya, oke, baik Bu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke. Udah lagi? Bu, ada izin bertanya lagi. Iya, Mas Sigit. Berarti terkait skema surat pengantar, pengajuan surat pengantar yang sebelumnya itu direset ulang atau gimana Bu? Yang udah mengajukan gitu Bu? Yang udah mengajukan lewat web ya? Iya Mas. Jadi yang sekarang periode sekarang yang web KPFTIP itu belum digunakan. Jadi Anda sudah mengajukan di web, itu tidak berlaku. Jadi pengajuannya yang skema yang baru yang ini. Gitu. Oke Bu, ya. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Gitu. Ada lagi? Oh iya, saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ini apa ya? Harus menunggu di ACC dulu dari tempat magang tersebut agar mendapatkan surat pengajuan dari kampus. Oke. Iya, terima kasih Mas Putra. Nah, ini memang jadi terkait dengan pandemi ini, jadi pihak kampus itu ingin menyortir perusahaan-perusahaan, takutnya Anda terlalu banyak mengajukan surat pengantar ke ini, jadi mengakibatkan kerumunan. Kemudian untuk yang ke perusahaan juga, jadi
pihak fakultas sekarang ingin bukan mengontrol ya, memonitoring kira-kira perusahaan mana saja nih yang siap menerima KP gitu. Kemudian supaya jadi ada kejelasan juga gitu. Intinya fakultas itu tidak ingin melepaskan Anda secara bebas gitu. Makanya seperti itu Mas, kalau yang saya tangkap seperti itu kemarin dari hasil diskusi dengan Pak Dekan itu. Iya, soalnya gini apa ya Bu, mengenai surat pengajuan kan seharusnya kita datang ke PT tersebut terus membawa surat pengajuan agar memperkuat gitu bahwa alasannya kita ke sana untuk magang. Iya. Bu. Banyak yang 50-50 gitu menilai kita. Iya, makanya memang harusnya seperti itu kan ya. Ini terkait pandemi sih Mas, jadi alternatifnya seperti itu. Jadi pihak kampus itu tidak mau tadi nggak mau melepas Anda secara bebas gitu. Kalau misalkan tidak pandemi pun saya rasa tidak akan seperti ini. Tahun kemarin juga tidak seperti itu kan gitu. Anda bebas saja gitu mengajukan mau ke perusahaan mana saja, mengajukan surat pengantar itu sebebas-bebasnya gitu. Seperti itu Mas Putra. Oke, terima kasih. Ya mohon pengertiannya juga ya untuk semuanya karena kita kan lagi dalam krisis ini ya. Sebenarnya saya juga jadi lebih repot sih kan kalau seperti ini. Ya kampus juga repot sebenarnya, tapi ya itu yang harus itu. Ada lagi? Udah mau Jumatan ya? Silahkan kalau misalkan masih ada pertanyaan atau sudah cukup. Ibu satu lagi deh. Iya, silakan. Untuk dosen pembimbing didapetinnya kapan ya Bu? Nanti setelah pendaftaran ditutup akan saya bagi pembimbing, saya plotting dulu, kemudian saya share di grup. Oke, baik Bu. Makasih. Sama-sama. Gitu. Ada lagi yang lainnya? Informasi yang belum saya bagikan mungkin? Sudah cukup? Sudah? Mas Salim sudah? Kalau saya pribadi mah cukup Bu. Cukup ya. Nah itu saya mohon bantuannya ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan itu saya mohon sekali jangan japri di grup saja, utamakan di grup gitu. Karena jadi kalau misalkan saya tidak sempat menjawab, mohon juga yang lainnya yang punya informasinya bantu jawab gitu ya. Seperti itu mungkin dari saya. Oke ya, terima kasih atas kehadirannya. Silakan untuk mendaftar, saya tunggu juga yang berminat untuk daftar di Lab Riset. Kemudian diisi form, nanti form kehadirannya saya bagikan di grup ya, diisi itu hanya bisa diisi hari ini saja. Jadi jangan lupa untuk mengisi kehadiran. Oke ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.